Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini, pada pergantian hari. Ini berarti tanggal berapa nih, Pak? Rabiul Akhir. Terus di dalam kalender Hijriyah, begitu masuk maghrib pun gantos dinten, sudah ganti hari. Maka kalau lihat dari rembulan ini mungkin kira-kira di tanggal 13 nopo 14. Alhamdulillah. Pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, ini sekaligus ditemani teman-teman media ini. Kalau Pak Fajri sudah hafal nih ya. Jadi ini alhamdulillah tambah cak-cak agar nanti. Ini tadi saya ditelepon oleh panitianya, bukan dari sini, malah dari Baitul Maqdis Circus, kalau ditawari untuk diambil sehingga bisa dimanfaatkan videonya. Oh iya, silahkan. Moga-moga panitia sini juga nggak keberatan ya. Nanti kalau mau menayangkan nanti tinggal komunikasi. Kalau memang dirasa bermanfaat. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita menguatkan iman kita dengan belajar kisah Nabi Idris alaihis salam. Terus bagian dari iman kita kan kita beriman kepada para nabi. Ada Nabi Adam alaihissalam, dan kemudian nanti ada anak turunnya sampai kemudian Nabi Idris. Kalau Nabi Adam kita belajar bahwa manusia itu dimuliakan oleh Allah, satu karena kemanusiaannya sebagai manusia, yang kedua karena menggunakan akal. Terus manusia beriman itu diperintah Allah untuk menggunakan akal sehatnya. Afala ta'qilun, afala ya'qilun. Bahkan kita ini dimuliakan karena mau menggunakan akal, sehingga dengan itu kita mendapatkan ilmu. Allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Adam alaihissalam mewakili kita semua mulia karena menggunakan akalnya. Makanya ngaji ngeten iki nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu bagian dari kita mau menggunakan akal sehat kita. Nah, satu di antara anak turun Nabi Adam alaihissalam yang penting untuk kita pelajari adalah kisahnya Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris niku disebut di Quran berapa kali, Pak? Pinten, Pak? Kata Idris itu di Quran disebut berapa kali? Nggih, mboten ngertos. Nah, ini makanya saya bawa kepeannya ya, bawa kitab Khariitatul Quran, Atlas of the Quran. Itu disebutkan oleh para ulama, nama Idris itu disebut 2 kali. Jadi hanya 2 kali. Yang pertama di surat ke-19. Surat nama Pak? Ke-19 nih. Surat Maryam ayat 56 nanti, tapi sambungannya nanti dengan 57. Allah Ta'ala berfirman, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ingatlah di dalam Al-Quran itu nama Nabi Idris. Sesungguhnya beliau ini, Nabi Idris ini, siddiqun nabiyya, seorang yang jujur dan seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami naikkan beliau ke makanan 'aliyya, ke tempat yang tinggi. Nanti perbedaan di kalangan ulama makanan 'aliyya itu maksudnya apa? Nanti kita lihat.
Kemudian setelah di surat Maryam ayat 56 juga disebut di surat ke-21. Nek 21 napa Pak? Surat napa Pak? 19 Maryam, 20 Toha, 21 napa Bu? Aduh napa nggih? Nggih bikak-bikak nggih. Allah Ta'ala berfirman wa Ismail wa Idris wa Dzulkifl, menyebut beberapa nama nabi. Ismail, Idris, Dzulkifli. Kullum minas sabirin. Setiap nabi itu semuanya adalah orang-orang yang sabar. Wa adkhalnahum fi rahmatina, dan kami masukkan mereka semua para nabi itu di dalam rahmat kami. Innahum minas solihin, sesungguhnya mereka termasuk golongan orang-orang yang soleh. Jadi Nabi Idris itu pertama diberi gelar Siddiq, kedua beliau Nabi, ketiga dinaikkan ke tempat yang tinggi, yang mulia, yang keempat termasuk orang yang sabar, yang kelima termasuk orang yang soleh. Siapakah Idris ini? Nabi Idris ini adalah anak turun dari Nabi Adam melalui jalur Nabi Syed. Jadi yang terkenal anak Adam itu enten Nabi Syed nggih, itu yang nabi. Tapi sebelumnya ada anak Adam yang terkenal namanya pun Habil dan Qabil. Qabil napa Habil riyen? Sing tua Qabil napa Habil? Qabil ya. Nah, lalu Habil dibunuh oleh Qabil. Na'udzubillahi min dzalik. Terus kemudian Qabil melarikan diri. Nah, Allah Ta'ala karuniakan sejumlah anak kepada Nabi Adam. Salah satunya adalah Syed, yang kemudian nanti menjadi nabi penerus ayahnya. Disebutkan bahwa Nabi Idris itu lahir di Mesir, yaitu di kota Memphis. Ini kita ingat kotanya Fir'aun. Kemudian diberi nama awalnya menurut riwayat itu Hermes al-Haramisah. Jadi riwayat pertama beliau lahir di kota Memphis atau Mint di daerah Mesir. Lalu diberi nama Hermes al-Haramisah. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua, Bapak Ibu, itu lahirnya di Babylon, mirip seperti Nabi Ibrahim nanti. Dan kemudian baru setelah lahir di Babylon alias Babil, kemudian beliau hijrah ke Mesir. Ada nggak orang yang jenengan niku lahir di sini enten mboten? Lahir asli Tegal enten mboten? Enten. Ada yang tidak lahir di Tegal lalu hijrah ke sini? Ada. Saking lamanya tinggal di Tegal maka disebut wong asli Tegal. Maksudnya Tegal sini bukan Tegal sana ya, beda maning kayak gue. Nah, kalau Tegal sana kan bahasanya ngapak. Lah, jadi ketika orang sudah lahir di Tegal Sidoarung, maka dia disebut asli Tegal Sidoarung. Tapi ada juga yang karena saking lamanya tinggal di sini, maka kemudian disebut asli sini. Nah, sama. Maka dalam riwayat ini, riwayat pertama beliau lahirnya langsung di Mesir, riwayat kedua mboten, lahirnya di Babilonia, sekarang namanya Irak, baru kemudian migrasi hijrah ke Mesir. Kemudian setelah beliau pertama kali lihat sungai Nil, kalau ke Mesir itu salah satunya yang paling indah lihat apa Pak? Sungai Nil. Saya barusan beli buku kisah Umar bin Khattab ngirimi surat ke Sungai Nil. Jadi dalam riwayat itu Sungai Nil itu pernah asat, nggak keluar airnya. Kemudian gubernurnya Amr bin Al-As lapor, karena kan Umar bin Khattab ini luar biasa ya, menggantikan Abu Bakar saat sedang perang besar-besaran antara muslimin dengan Romawi. Makanya perangnya itu awalnya di zaman kepemimpinan Abu Bakar, berhenti atau menangnya di zaman kepemimpinan Umar. Setelah itu lanjut mengalahkan Romawi, Persia,
kemudian nanti Amr bin Al-As itu minta izin untuk menaklukkan Mesir. Jadi setelah Masjid Al-Aqsa merdeka, kemudian pasukan Amr bin Al-As bergerak terus ke timur ke arah Mesir sampai Mesir berhasil ditaklukkan, dimerdekakan. Nah, waktu Amr bin Al-As dados Perdana Menteri di Mesir, itu ada masa paceklik. Maka Amr lapor kepada Umar bin Khattab. Kalau teng bahasa Arab nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nama Umar dengan nama Amr itu mirip. Bedanya cuma satu huruf. Kalau Umar niku ain, mim, ro. Makanya di beberapa tempat di Indonesia ini untuk menunjukkan bahwa masjid itu bukan masjidnya Syiah, itu nanti jenengan jangan kaget kalau ada 4 kayak gini, itu nanti pasti ada sinten Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena itu sengaja ingin menunjukkan bahwa masjid itu, terutama masjid-masjid di daerah Sumatera, itu menunjukkan bahwa kami bukan masjid Syiah, tapi masjidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu memang sengaja. Nah, Umar itu kan tulisannya ain, mim, ro. Karena ini sempat rame antara orang Yahudi dengan orang Islam. Orang Romawi yang ngaji kitab-kitab klasik itu ngerti bahwa pembebas Masjid Al-Aqsa itu nanti muridnya Rasulullah SAW yang terdiri dari 3 huruf, ain, mim, ro. Waktu itu kan ketika pasukan pertama yang berangkat itu kan salah satunya panglimanya Amr bin Al-As, ain, mim, ro, tambah melih nopo wawu. Kebayang nggih, ain, mim, ro, wawu, Amru. Jadi nek Amru itu 4 huruf. Umar 3 huruf, cuma ain, mim, ro. Maka panglimanya ngerti, bukan kamu yang akan membebaskan Masjid Al-Aqsa. Setelah tanya, kamu punya pimpinan ada nggak? Punya. Siapa namanya? Umar. Nah, Umar lah yang akan membebaskan Masjid Al-Aqsa. Karena menurut kitab-kitab kami yang akan membebaskan Masjid Al-Aqsa itu namanya 3. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani itu yang belajar kitab-kitab lama itu ngerti bahwa pembebasnya itu 3 huruf. Monggo Pak, monggo Bu, kalih disambi. Memang sekecane ngoten nek teng masjid niku nggih ngaji nggih dahar sareng niku nggih sunah Nabi. Karena Rasul mengatakan wa at'imut ta'am, berbagilah makanan. Jadi kalau makan di masjid itu nilainya insya Allah ada istimewanya. Karena makannya di masjid, rumah Allah, terus nggih insya Allah halal, thayyib nggih, dan ini dalam rangka pengajian kan beda. Makan itu mubah, tapi kalau niatnya ibadah, diniatkan untuk taat sama Allah, jadilah pahala. Alhamdulillah. Nah, terus Bapak Ibu sekalian, Nabi Idris ini lahir di Mesir. Ada versi yang lain tadi lahir di Babylon, kemudian hijrah ke Mesir. Nah, tadi ceritanya Amr tadi ketika sungainya Asad itu lapor ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bikin surat. Suratnya itu menarik. Suratnya itu ila Nahrin Nil, kepada Sungai Nil. Jadi langsung suratnya itu, nggak kepada yang lain. Nah, maka nanti ada perintahnya, lemparkan suratnya ke Sungai Nil. Lemparkan, selamat datang. Lemparkan ke Sungai Nil. Nanti biar Sungai Nil yang baca. Ternyata bismillah. Nih, kalau kita belum tentu sakit nggih. Tapi memang suratnya itu disebutkan isinya itu adalah memerintahkan kepada Sungai Nil, kalau kamu hambanya Allah, maka mengalirlah kembali. Dengan izin Allah, Sungai Nil yang mampet itu, yang Asad tadi itu, kemudian mengalir kembali. Kalau jenengan mau nyoba nggih boleh nih. Mana ada sungai yang tidak atau sumur yang tidak keluar airnya, jenengan kasih surat. Kamu hamba Allah, aku juga hamba Allah, dan seterusnya. Jadi karena kebiasaan orang sebelum Islam, kalau Sungai Nil mampet Asad itu mereka bikin napa nika kurban, pakai hewan, darahnya dialirkan. Nanti mungkin ada kalau di beberapa tempat ngoten nggih, kepalanya dipendam. Mboten niku enggak boleh, itu syirik. Makanya kata
Umar akan aku kirim surat khusus Sungai Nil. Karena kalau caranya kayak gitu itu cara setan. Kalau cara orang beriman bukan begitu. Bukan dengan melakukan pemujaan dan penyembelihan hewan untuk korban kepada sungai, nggak boleh. Maka ternyata setelah itu mantaplah keimanan orang Mesir di zaman itu, sehingga mereka beriman dengan sungguh-sungguh. Sebelum zaman Umar dan Amr bin al-As telah datang tadi Nabi Idris alaihissalam. Bahkan dikatakan saat beliau pertama kali lihat Sungai Nil, beliau menyebut kata Babilon. Ini riwayat ini, Babilon, yang artinya adalah sungai seperti sungaimu, sungai yang besar, sungai yang diberkahi. Bahkan kemudian dikatakan di zaman Nabi Idris ada 188 kota dibangun di zaman Nabi Idris alaihissalam. Yang paling kecil adalah kota Ar-Ruha. Kota Ar-Ruha. Ini kalau di peta, nah ini ngeten ya, kalau di peta ini kan beliau awalnya di di Babylon ini, kemudian ke Egypt ya. Ada juga yang mengatakan awalnya di sini, Babylonnya yang di sini, terus nyebrang ke Mesir. Tapi ada juga yang mengatakan beliau lahirnya langsung di Mesir. Nah, ini ada, kapan-kapan tadi mau menyiapkan PowerPoint-nya belum. Jadi kebetulan laptop saya itu Bapak Ibu yang biasa untuk presentasi itu kena masalah. Nah, inilah hilang semua. Tapi ada sebagian yang sudah saya pindah ke hard disk, cuma perlu ngecek meleh nanti hard disknya masih sempurna membuatan. Moga-moga di pertemuan berikutnya saya atau nanti yang lain yang isi bisa menayangkan petanya sehingga kita tahu peta perjalanan para nabi tersebut. Nah, di zaman beliau ini ada orang kafir mboten? Zaman Nabi Idris itu sudah ada orang kafir apa mboten? Ada Pak ya. Kalau kafir iman ternyata nggak ada Pak. Orang kafir kepada Allah dalam mana tidak beriman kepada Allah nanti baru muncul di zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Idris itu semua orang dianggap masih beriman kepada Allah. Jadi kalau kafirnya bukan kafir iman tapi kafir mungkin kafir nikmat, momennya ibadahnya enggak sebaik seharusnya. Tapi semuanya beriman, semuanya taat kepada Allah, cuma dengan level yang berbeda. Nah, pada zaman Nabi Idris ini makanya kita temukan beliau ini satu tadi ya, selain kata Quran itu yang pertama beliau ini membangun banyak kota. Disebutkan 188 kota, yang paling kecil Ar-Ruha. Kemudian yang kedua, beliau yang dianggap pertama kali di dalam sejarah manusia mempelajari hikmah dan astronomi, wisdom and astronomy, hikmah dan astronomi. Astronomi itu ilmu perbintangan. Bahkan ada beberapa perkataannya yang dianggap itu perkataan Nabi Idris, saking pinternya beliau. Makanya ada mengatakan Idris itu kalau ngambil dari bahasa Arab itu mirip-mirip kalimat darosa yadrusu. Maka muncul dari situ kata madrasah, sekolah. Muncul kata darsun, pelajaran. Muncul kata mudaris, guru. Nah, karena memang beliau itu kayak gurune guru. Karena sangat menguasai kata-kata hikmah. Ini karena yang saya pegang ini bahasa Inggris, saya bacakan ya. Contohnya yang dalam bahasa Inggris, terjemahan dalam bahasa Inggris. There is no better way to thank Allah for His favor than to be kind and generous to His creation. Tidak ada cara yang lebih baik untuk bersyukur kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah sukai daripada bersikap baik dan ramah kepada ciptaannya. Jadi jenengan bersikap baik, ramah, kemudian suka berbagi kepada ciptaannya, itu adalah cara terbaik untuk bersyukur kepada Allah.
Jadi dengan cara kayak gini nih, makan bareng, minum bareng, berbagi apa yang kita miliki kepada orang lain. Kemudian kata beliau yang lain, wisdom is the life of the soul. Kebijaksanaan adalah kehidupannya jiwa. Jadi jiwa yang hidup itu penuh dengan kebijaksanaan. Nah, mari kita lihat cerita yang lebih panjang. Kalau cerita yang lebih panjang, saya carikan kitab yang lain. Siapakah beliau? Beliau nama lengkapnya adalah Idris bin Yarid. Bapaknya namanya Yarid. Bin Mahlayil, ini simbahnya. Bin Qoinan, berarti atasnya simbah nopo? Mbah Buyut. Bin Anush pakai shin. Niki simbah Buyut nopo, Pak? Napa? Canggah nggih. Canggah Anush bin Syid. Nah, ini Nabi Syid tadi. Atasnya Canggah nopo? Ujuk Siwur bin Adam. Jadi kita ini anak turun Nabi Adam apa anak turun ketek, Bapak Ibu? Jangan percaya sama Darwin, itu kurang kerjaan Darwin itu. Kalau dia mungkin turunan kera monggo, tapi masuk yang lain ikut-ikutan turunan kera, nggak benar ya. Kita anaknya Nabi, anak turun Nabi Adam. Jadi ini adalah anak turun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak turun ke 6, gitu betul nggih? Adam punya sekian anak namanya Syed, Nabi Syed punya anak namanya sekian namanya Anush, Anush punya sekian anak, tapi yang menurunkan Nabi Idris Qoinan punya anak namanya Mahlayil, Mahlayil punya anak namanya Yarid, Yarid punya anak namanya Idris. Jadi beliau termasuk keturunan Nabi Adam. Jadi Nabi usia berapa? Mohon maaf, umurnya beda dengan kita. Kalau kita ini rata-rata kan ngapunten ya, berapa? 30 sudah dewasa, nonton ya 40 ya 30 40. Ini beliau jadi nabi dalam riwayat itu baru pada usia 82 tahun. Tapi ingat, zaman itu hidupnya manusia rata-rata 1000 tahun atau kurang. Jadi ini 82 tahun jadi nabi. Beliau punya sejumlah nama. Tadi Hirmis Al-Haramisah. Di dalam riwayat yang lain, beliau punya nama Khonuh. Ini nggak tahu ini Bapak Ibu tertarik mau ngasih nama cucunya Khonuh Idris Mawon. Jarang-jarang ya sekarang ya ada anak namanya Idris nih. Kalau di tempat saya masih ada itu Pak Idris itu masih ada. Tapi saya sekarang jarang ketemu. Padahal ini Nabi mulia loh ini. Nanti saya ceritakan kemuliaannya, luar biasa. Jadi bahkan di Quran itu beliau dikasih gelar dari Siddiqon Nabiyya. Karena beliau ini orang yang jujur keimanannya kepada Allah dan seorang nabi. Kenapa kok tidak disebut Rasul? Karena memang belum jadi Rasul. Nanti Rasul pertama yang diutus kepada itu nanti adalah Nabi Nuh alaihissalam. Idris belum. Nah, Idris alaihissalam ini berdakwah baik lisan langsung ya maupun tidak langsung kepada umatnya. Beliau mengajarkan ilmu tauhid dan berbagai ilmu agama untuk mempertebal keimanan mereka. Dengan izin Allah, umatnya Nabi Idris bebas dari kesyirikan. Kemudian diceritakan Idris alaihissalam adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena. Terus nih Bapak Ibu gadah pulpen, terus jenengan nulis, jenengan suatu kali harus ingat pertama kali yang menulis dengan pena namanya pun Nabi Idris. Karena memang ini kan generasi sangat senior ya. Beliau juga yang pertama kali belajar tadi ya, bukan hanya ilmu falak atau astronomi, tapi juga ada yang mengatakan beliau yang pertama kali belajar ilmu hisab, matematika. Jadi itu Nabi Idris. Nah, kebiasaan beliau ini saya nggak tahu kalau bapak-bapak tersebutkan. Beliau itu biasa jahit pakaian, Pak. Jadi Nabi Idris terkenal suka menjahit pakaian. Dalam satu riwayat, beliau itu kalau memasukkan jarum untuk jahit itu mengucap Subhanallah. Terus keluar Subhanallah. Masuk lagi Subhanallah. Keluar lagi Subhanallah. Jadi setiap masuk dan keluar itu beliau
saat menjahit niku nggih selalu mengucapkan subhanallah. Jadi terkenal sebagai nabi yang banyak mengucapkan kalimat tasbih. Kemudian Allah Ta'ala berikan beberapa suhuf, sahifah, lembaran wahyu kepadanya. Inilah bekal Nabi Idris berdakwah. Nabi Idris ini terkenal suka safar, suka bepergian. Bepergian bukan untuk plesir ya Pak ya, tapi untuk berdakwah. Tadi sampai diceritakan selain dakwah bangun kota. Bayangkan ada Nabi umurnya saking panjangnya itu bisa membangun 188 kota. Saya nggak tahu kalau Pak Fajri itu bangun rumah pun pinten Pak. Ini bukan hanya bangun, tapi maksud saya kebayang ya, ada orang bukan hanya bangun kompleksnya, tapi bangun kota. Itu kan saking panjang umurnya Nabi Idris dan saking berkah hidupnya, membangunnya 188 kota. Tadi riwayatnya Syauqi Abu Khalil. Kemudian menasehati kaumnya, lalu kemudian mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi mereka, karena dari bekal sahifah kemudian hikmah, kemudian diajarkan kepada orang lain, sehingga karena pribadinya yang ramah dan mulia itu orang-orang mudah sekali mencintai Nabi Idris. Nah, makanya kalau jenengan besok kepikiran punya anak cucu, silahkan kasih nama Nabi Idris karena orangnya itu sangat dimuliakan. Lalu beliau juga minas sabirin, sabar dalam dakwah. Kalau ada yang tanya itu tidak beliau abaikan, ditanggapi dengan lemah lembut. Kemudian kalau ada berbagai pertanyaan, beliau menjawabnya sesuai dengan kondisi orang yang tanya. Jadi bijaksana. Karena kan kadang pertanyaan itu kan harus sesuai dengan yang bertanya. Rasul pernah Bapak Ibu, ini dilihat oleh Ibunda Aisyah. Jadi ada bapak-bapak sudah sepuh tanya, ya Rasulullah, ini bulan Ramadan ya, apakah saya boleh mencium istri saya? Apa jawaban Rasul? Boleh. Karena yang tanya sudah sepuh. Datang lagi orang lain masih muda, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya boleh mencium istri saya? Ini bulan Ramadan ya. Kata Rasulullah, tidak boleh. Padahal pertanyaannya sama, dan itu istrinya kan halal ya. Bapak-bapak, ibu-ibu halal nih Bu ya. Ini halal, tetapi Rasul menjawabnya berbeda sesuai kondisi. Maka Ibu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, tadi datang yang tua jenengan nggak bolehkan? Bolehkan. Datang yang muda jenengan nggak bolehkan. Kenapa? Kata Rasulullah kepada Ibu Aisyah, karena kondisinya berbeda. Kalau bapak-bapak sudah pandai mengelola dirinya. Kalau yang pengantin baru Pak, bahaya. Tegangannya masih sangat tinggi sehingga dibedakan. Nah, ini Idris alaihissalam juga begitu. Orangnya lembut, penuh hikmah. Tapi uniknya, selain beliau lembut dan bijaksana, beliau itu juga gagah berani, mujahid. Ini kita dapat kabar Ketua Hamas Yahya As-Sinwar itu syahid. Sudah dikonfirmasi insya Allah beliau syahid saat membela Gaza. Ditemukan dalam kondisi, memang meninggalnya ketika dalam kondisi perang langsung. Insya Allah moga-moga diterima syahadah beliau, karena memang beliau cita-citanya dari dulu menyampaikan saya pengen syahid. Guru-gurunya seperti Syekh Ahmad Yasin, seniornya Ismail Hania sudah mendahului beliau. Maka beliau juga pengennya mengikuti jejak mereka dan Allah Ta'ala kabulkan. Insya Allah nanti akan diganti yang lebih baik. Kemudian beliau dapat gelar Asadul Usud, rajanya para singa. Jadi saking gagahnya kalau sedang membela kebenaran itu disebut Asad al-Usud, singanya para singa. Orang Arab itu unik-unik kalau ngasih gelar itu Asadul Usud, singanya singa-singa. Jadi kalau ada kumpulan singa, ini yang paling singa itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Jadi saat ngajari lembut, penuh hikmah, tapi saat harus berjihad, beliau menunjukkan rajanya, menunjukkan keberaniannya. Nah, ceritanya menarik sekali.
Suatu kali Nabi Idris alaihissalam itu bertemu dengan malaikat yang ini ceritanya karena banyak saya pilih yang agak agak akhir dulu. Jadi suatu kali Idris alaihissalam bertemu dengan malaikat yang nyamar jadi manusia. Tetapi dengan izin Allah, Nabi Idris tahu, oh kalau ini malaikat. Saya nggak tahu ada di antara kita malaikat betul nih. Memang ada yang nyamar kayak gitu tuh di pengajian. Kalau jenengan jangankah ceritanya sahih. Rasul lagi ngisi pengajian tiba-tiba ada datang orang ternyata. Tapi biasanya penampilannya spesial nggih Pak nggih. Dan tidak ada yang mengenal. Kalau sudah kenalan sendiri nggih insya Allah ini keluarga gitu. Tapi kalau tiba-tiba ada pengajian di sini ada yang datang nggak dikenal wajahnya mempesona mungkin itu malaikat. Ini Nabi Idris ngerti. Kemudian Idris pun berpesan kepadanya, jika kamu bertemu malaikat maut, tolong sampaikan salamku untuknya. Lalu mintalah kepada dia agar menunda ajalku sehingga aku dapat hidup lebih lama demi mengabdi kepada Robku. Jadi minta diperpanjang umurnya biar makin lama mengabdi kepada Allah. Karena hobi beliau kan kemana-mana, bangun kota, ngasih nasihat orang. Jadi kita harus memahami ini semata-mata permintaan untuk amal soleh, bukan karena pengen dunia. Tanpa disangka-sangka, malaikat itu menanggapi langsung. Mengapa jenengan tidak minta langsung? Saya siap mengantar jenengan bertemu dengan malaikat maut. Jadi malaikat siap mengantar Nabi Idris. Ingat nggih, di zaman itu beliau paling utama nggih. Di masa itu beliau paling utama di zamannya. Nabi Idris pun kemudian mengiyakan, lalu dibawa naik ke langit. Nah ini tadi, ini penjelasan para ulama tentang menaikkan beliau ke makanan aliyah. Ternyata maksudnya adalah dibawa ke langit. Setelah melewati beberapa tingkat langit, sampailah mereka di lantai keempat, langit keempat. Di sanalah keduanya bertemu dengan malaikat maut. Tunggulah di sini Nabi Idris, saya akan nemui malaikat maut terlebih dahulu, kemudian mengajaknya kemari. Malaikat itu pergi, kemudian sosoknya menghilang dari pandangan Nabi Idris. Nabi Idris menunggu datangnya malaikat maut dengan berzikir. Jadi menunjukkan betapa istimewanya. Kemudian malaikat ini bertemu dengan dengan malaikat maut lalu menyampaikan, wahai malaikat maut, ketahuilah bahwa Nabi Idris ingin menyampaikan salam kepadamu. Beliau ingin bertemu denganmu. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Kemudian malaikat maut berkata, suatu kemuliaan bagiku jika ada hamba pilihan Allah yang ingin bertemu. Jika engkau berkenan, beritahukanlah kepadaku tentang keperluan beliau. Malaikat itu jawab, beliau ingin minta sesuatu kepadamu. Meminta kepadaku, apa yang beliau minta? Kemudian malaikat yang satunya mengatakan, Idris meminta engkau agar menangguhkan ajalnya. Dia ingin menambah pahala kebaikan dari amal ibadahnya sebanyak-banyaknya. Jadi kalau Bapak Ibu diberi umur panjang dan amal soleh, alhamdulillah. Diberi umur panjang, rajin ke masjid, rajin sholat, rajin pengajian, rajin baca Quran. Nah itu Masya Allah. Berarti seperti permintaan Nabi Idris. Kemudian malaikat itu bertanya, di manakah Nabi Idris sekarang? Beliau ada di langit, di tempat yang sama kita berada. Beliau sedang menunggu kita. Sebelumnya aku meminta izin meninggalkannya sejenak untuk menemu terlebih dahulu. Jadi ada riwayat yang lain Bapak Ibu, malaikat maut itu heran ketika ada perintah dari Allah bahwa ada hambanya Allah namanya Idris alaihissalam itu meninggalnya di langit. Itu kan nggak keterima, maksudnya malaikat maut itu heran, kok ada? Normalnya manusia itu meninggalnya di bumi. Ini ada hamba Allah, kok ditakdirkan Allah meninggalnya di langit. Dan itu bingung, ini gimana caranya manusia ini sampai langit? Nah ini tadi. Maka dalam riwayat itu barulah kemudian malaikat maut itu mengetahui betapa luar biasanya skenario Allah. Kalau Allah tetapkan ajal seseorang itu di tempat tertentu, di waktu tertentu, tidak akan meleset sedikit pun.
Kemudian keduanya bertemu dengan malaikat Jibril Nabi Idris alaihissalam. Kemudian akhirnya dengan izin Allah malaikat maut nanti mengambil atau mencabut nyawa Nabi Idris di tempat tersebut. Jadi malaikat maut mencabut nyawa sesuai dengan ketetapan Allah Ta'ala. Nah, jamaah sekalian, sebelum meninggal, sebelum naik ke langit, Nabi Idris itu sudah sadar. Bisa jadi ini adalah akhir hidupnya. Jadi ketika dapat tawaran naik ke langit itu beliau juga sadar. Gek iki jan wis akhir dari hidupku. Ternyata memang beliau, ya namanya nabi, namanya nabi itu kan diberi isyarat oleh Allah Ta'ala, diberi basyirah oleh Allah Ta'ala. Maka sebelum beliau naik ke langit, beliau kumpulkan anak-anaknya. Jadi kumpulkan anak-anaknya, kerabatnya. Saat itulah beliau memberi wasiat takwa. Dan ini adalah kebiasaan para nabi. Terus bapak-bapak, ibu-ibu, kebiasaan para nabi niku biasa mengumpulkan anak putu, kemudian memberi wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Wahai anak-anakku, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini mirip seperti khutbah Jumat nggih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian beliau ajarkan dalam pertemuan itu, beliau ajarkan berbagai ilmu pengetahuan khususnya din maupun ilmu-ilmu untuk memanfaatkan dunia. Jadi selain ilmu agama, dalam pertemuan keluarga besar itu Nabi Idris mengajarkan kepada kita juga bisa ngajari ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dunia mereka. Dan ini bagian dari amanah dari Allah untuk Nabi Idris melaksanakannya, membina manusia agar taat kepada Allah. Kenapa itu perlu dilakukan oleh orang-orang soleh? Kenapa kok perlu ada kumpul keluarga, pemberian wasiat takwa, pemberian ilmu? Kata ulama adalah agar orang-orang beriman memakmurkan bumi, mengurusi bumi ini dengan keahlian dan keterampilan yang ilmunya juga dari Allah Ta'ala. Kan beda nggih Bapak Ibu nggih? Orang beriman sama orang kafir itu kalau melihat dunia kan beda. Makanya Allah ingatkan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di bumi dan di laut karena perbuatan tangan manusia. Nah, kalau orang beriman pasti beda. Umumnya tadi masalah apa niki? Masalah sampah kemawon. Kita ini diperintahkan memang tidak, kalau bisa mengolah sampah. Nah, ini bagian dari perintah Allah. Makanya ada ulama-ulama itu sekarang nulis kitab namanya fikih lingkungan. Saya punya beberapa itu. Fikih lingkungan itu adalah penelitian para ulama. Ternyata banyak sekali ayat dan hadis memerintahkan kepada manusia untuk mengelola lingkungan termasuk sampah. Nah, kenapa kok beliau mengumpulkan keluarganya khusus? Ini juga kata ulama karena nanti menyesuaikan dengan perintah Allah kepada Rasulullah SAW dan orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi meskipun Nabi Idris itu pergi kemana-mana melang-lang buana untuk dakwah, beliau tidak melupakan dakwah keluarga. Saya mau tanya Bapak Ibu, dakwah keluarga itu tanggung jawab sinten Pak Bu? Dakwahnya keluarga itu tanggung jawab utamanya ke siapa? Ke bapak. Terus ngapunten nggih bapak-bapak sekalian, baik yang sudah punya anak maupun yang sudah punya cucu, itu ada tanggung jawab khusus kepada para bapak. Maka Nabi Idris berdakwah kepada istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, sepupunya dan kerabat terdekat lainnya. Setelah itu beliau kepada keluarganya, baru kepada yang lebih jauh sampai luar negaranya tadi.
Dan beliau menasehati keluarganya dengan cara memberi teladan, nasihat langsung. Jadi nasihat itu penting ya Bapak Ibu nggih. Terus bapak-bapak, ibu-ibu harus memberi nasihat langsung kepada anak. Itu juga ngetes. Anak yang baik imannya suka nggak diberi nasihat? Suka. Jadi anak yang masih baik imannya itu kalau diberi nasihat seneng, bukan malah senep, enggak. Dan itu normal. Ingat dialognya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail kan juga begitu, seneng. Jadi itu akan membekas kepada mereka, termasuk pengajaran langsung berupa ilmu dan wasiat. Sampai kemudian tadi Allah Ta'ala takdirkan beliau wafat di langit keempat. Terakhir Nabi Idris alaihissalam wafat di langit keempat. Dari mana kita temukan dalil penguatnya? Dari peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah sholat bersama seluruh Nabi di langit di Masjidil Aqsa. Kemudian beliau naik. Langit pertama ketemu Nabi Adam. Langit kedua ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga ketemu Nabi Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu Nabi Idris alaihissalam. Berarti Nabi Yusuf punya kedudukan yang sangat tinggi. Sampai Allah Ta'ala tetapkan di langit keempat. Nanti langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga dengan ini kita makin mencintai agama ini, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Sampai-sampai ada seorang nabi ditakdirkan Allah wafatnya di langit, dan itu dibuktikan dengan pertemuan Rasulullah SAW secara khusus ketika beliau Isra Mi'raj. Nah, satu di antara kebiasaannya yang gampang kita lakukan apa tadi Bapak Ibu? Kalau jahit atau melakukan suatu amalan, biasa memperbanyak kalimat Subhanallah. Dan ini nyambung juga karena surat Al-Isra itu juga diawali dari kata Subhanalladzi. Nah, ini perkataan kesukaannya Nabi Idris alaihissalam. Demikian, mungkin kang segede ini manfaat. Semoga makin kokoh iman kita kepada Allah Ta'ala, dan semoga kelak kita diberi rezeki bisa berjumpa dengan para nabi, termasuk Nabi Idris alaihissalam di surganya Allah. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.